Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di awal Ramadan ini karena sifatnya di online kan, nah ini saya buatkan video em, yang berkaitan. Mungkin saya tidak akan memberikan materi berupa slide, tapi melainkan saya hanya akan mengingatkan dan em, kalian selesaikan latar belakang kalian gitu ya. Nah di sini minggu kemarin eh, kita udah bahas terkait latar belakang dan di sini terkait pendahuluan ya pertama ya. Nah minggu kemarin memang ada beberapa yang belum menentukan topik atau judulnya tersebut gitu ya. Nah silakan untuk bisa dicari dulu, ditetapkan. Memang mencari judul atau topik itu memang tidak mudah ya. Nah jadi silakan dicoba dicari dulu yang kalian bisa menyelesaikan hal tersebut gitu ya, sampai ke mungkin bisa dibawa juga ke tugas akhir atau skripsi kalian. Nah, latar belakang kemarin sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi penjelasan perkembangan teknologi, jelaskan tempat penelitian tersebut, jelaskan masalah utama dan penelitian di sini ada solusi. Nah, terus di sini em, apa namanya? Kemarin pun kalian sudah saya jelaskan terkait rumusan masalah di sini. Nah, jadi di sini ada contohnya ya. Sudah dicontohkan juga bagaimana kinerja sensor ultrasonik dan Arduino sebagai controller ya pada sistem keselamatan kendaraan roda 2 gitu ya. Nah, di sini seberapa akurasi metode XYZ ya dalam klasifikasi pada kasus X di sini dan lain sebagainya ya. Ini pernah dijelaskan juga di minggu sebelumnya, sudah ada materinya ya yang disampaikan tersebut. Nah, di sini ruang lingkup itu apa sih gitu ya. Nah, ruang lingkup ini kenapa saya tidak memberikan materi mendalam, karena memang eh, saya lihat sih mungkin masih banyak yang bingung ya terkait latar belakang sama rumusan masalah di sini gitu ya. Nah, sama judul terutama. Nah, silakan coba untuk kalian menyelesaikan latar belakang dan rumusan masalah ini, karena terkait konsep ruang lingkup sih sebenarnya lebih ke mungkin mendasar ya, kalian batasan masalah dari yang akan kalian teliti gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dari latar belakang sama rumusan masalahnya sudah selesai, nah ruang lingkup pun kalian pasti udah bisa menentukan gitu ya. Batasan masalah tersebut itu kalian akan membatasi ruang lingkupnya sedalam mana sih gitu ya untuk penilaian kalian gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi misalkan di sini ada contoh. Nah, di sini batasan masalahnya adalah pertama lokasi. Nah, misalkan gini, penelitian ini hanya akan em, dilakukan di tempat apa gitu ya, di PT apa, di lokasinya di mana. Nah, jadi batasannya seperti itu. Metode ini misalkan metode yang digunakan itu hanya menggunakan metode, misalkan untuk pengembangan aplikasinya adalah metode waterfall. Nah, untuk misalkan metode untuk misalkan algoritmanya kayak semacam misalkan SPK ya, sistem penunjang keputusan, itu akan menggunakan metode misalkan forward chaining, backward chaining dan sebagainya. Nah, itu kan tergantung kalian gitu ya. Ini silakan dicoba. Nah, terusnya ada data. Nah, data ini hanya akan menggunakan data dari PT X, Y, atau Z. Jadi kayak gitu. Nah, ini akan menggunakan data misalkan nantinya hasil akhirnya itu adalah dari data pengolahan misalkan hasil penyakit, dan itu nanti akan di hasil akhirnya adalah akan membuat sebuah laporan hasil akhir tersebut. Terus asumsi-asumsi di sini ya, mungkin kalian bisa mencantumkan asumsi kalian ya, atau misalkan eh, istilahnya apa ya, bisa dibilang mungkin sebuah hipotesis awal yang bisa dicantumkan juga di ruang lingkup di sini. Nah, mungkin ini lebih mendalamnya nanti setelah memang kita bertemu tatap muka gitu ya. Nah, nanti akan ada pembahasan lebih mendalam lagi. Nah, terpenting adalah judul, latar belakang sama rumusan masalah sudah selesai dulu. Nah, tapi ini pun kalian kalau misalnya udah selesai itu semuanya ya, nah boleh dicantumkan dulu ruang lingkup di sini. Ya, mau salah benernya itu nanti saya bisa koreksi. Nah, terus di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di sini lebih ke kaitannya adalah tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya menghasilkan apa gitu ya. Nah, di sini ada contoh pertama sih. Ya, tujuan penelitian berisi tentang upaya penyelesaian masalah, mengetahui, memahami, menganalisis, menghitung, memvalidasi parameter-parameter penelitian tersebut. Nah, jadi intinya adalah mengetahui.
memahami, menganalisis, menghitung gitu ya. Nah, kalau ini lebih ke mungkin teknis analisis gitu ya. Nah, beda dengan misalkan kalian yang membuat sebuah aplikasi. Nah, membuat aplikasi itu bisa saja kalian pada proses analisis, perancangan, terus menguji, terus sampai ke tahap apa namanya? Evaluasi gitu ya. Dan yang lainnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti bisa kalian cantumkan di sini. Nah, saya coba misalkan ambil satu contoh misalnya gini, menganalisis data um, primer dari misalkan apa namanya, dari misalkan saya ambil contoh terkait penelitian dari kemarin tuh ada yang meneliti terkait spare part gitu ya. Nah, menganalisis data primer dari misalkan penjualan barang spare part motor Honda gitu ya. Nah, misalnya kayak gini. Jadi di sini ada proses setelah analisis kan itu kalian pastinya akan merancang sistem informasi penjualan berbasis web dengan misalkan framework Laravel. Nah, terus misalkan yang terakhirnya adalah misalkan menguji ya dan meng sorry satu mengimplementasikan dan menguji aplikasi penjualan berbasis web. Nah, jadi cukup seperti ini gitu ya. Jadi lebih ke cukup seperti ini. Ini secara secara mungkin bisa kalian kembangkan kata-katanya lebih luas lagi gitu. Jadi kayak gitu. Nah, nantinya ini memang cukup hanya cukup sampai 3 saja gitu ya. Nah, kalau misalkan pun kalian mau menghasilkan gitu ya. Menghasilkan aplikasi eh, berbasis web yang dapat digunakan oleh karyawan, manajer, dan yang lainnya. Misalnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Okay. Nah, ini bisa menghasilkan seperti ini. Nah, jadi nah, di sini kan nggak ada tuh mempermudah. Nah, kalau sifatnya mempermudah, ini kan menghasilkan ya, mengetahui gitu ya, memahami, menganalisis. Gak ada tuh di sini mempermudah. Nah, jangan sampai kalian memasukkan tujuan itu jadi kebalik dengan manfaat gitu ya. Nah, manfaat. Nah, di sini tujuan itu seperti ini ya. Jadi langkah-langkah kalian untuk mencapai sebuah tujuan gitu ya. Nah, menganalisis, merancang sistem informasi, mengimplementasikan sama menghasilkan aplikasi berbasis web. Nah, ini kalau misalkan kalian sudah bisa menentukan, bisa langsung untuk mencoba menuliskannya tersebut. Lalu ini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini adalah yang tadi saya bilang ya. Kalau misalkan sudah ada tujuannya, berarti manfaatnya pun bisa diambil dari tadi tujuan tersebut gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah misalkan saya ambil contoh di sini setelah analisis gitu ya. Nah, setelah mengetahui analisis tersebut gitu kan ya. Nah, jadi kan mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan agar uh, proses kinerja karyawan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kayak gini. Nah, di sini kan mungkin nanti akan ada yang seperti ini ya, mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan agar proses kinerja karyawan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, keputusan terkait apa? Keputusan terkait di sini kalian apa? Ya, keputusan eh, membuat sistem informasi
berbasis web. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus di sini misalkan merancang, ya ditulis aja di sini sama kalian, ya. Nah, misalkan hasil rancangannya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, sehingga nanti akan mempermudah karyawan tersebut gitu ya. Mempermudah nah, karyawan dalam apa? Bekerja, menjual spare part dengan bantuan sistem informasi penjualan berbasis web. Nah, terus apa lagi nih setelah ini gitu kan ya. Nah, berarti kan selain dengan karyawan, nah berarti kan ada juga atasan gitu ya. Nah, atasan itu bisa apa sih dipermudah dengan aplikasi ini gitu ya, dengan yang hasil kalian ini. Nah, berarti kan mempermudah gitu ya. Manajer dalam pengelolaan gitu ya. Pengelolaan apa? Ya berarti kan stok gitu ya. Dan uh, mengetahui apa namanya? Alur dari penjualan secara cepat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kalian silahkan coba cantumkan menurut kalian itu apa namanya? Memang bisa disampaikan di sini gitu ya, manfaatnya tersebut. Nah, penelitian kalian itu manfaatnya untuk apa sih gitu ya. Setelah kalian menentukan judul, manfaatnya nanti apa sih manfaat ini gitu ya. Nah, jadi kalian pun silahkan boleh untuk bisa untuk mencantumkan manfaat tersebut. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, ini bisa kalian ambil contohnya tersebut. Nah, silahkan untuk bisa menyelesaikan sampai ke manfaat penelitian ini. Nah, terkait untuk tugas yang minggu kemarin saya meminta untuk mengumpulkan. Nah, boleh untuk bisa dirapikan dulu, nanti bisa dikumpulkan ulang gitu. Jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.